Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP YMIK? Ibu doakan semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan pula rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan pembelajaran jarak jauh dengan judul materi kita adalah tentang puasa yang insya Allah akan Ibu presentasikan sendiri oleh Ibu Siti Masripa. Berikut penjelasannya tentang puasa. Puasa secara bahasa adalah menahan. Kalau bisa dicontohkan misalkan hari ini saya nggak main HP, nah berarti sedang puasa tuh, itu secara bahasa. Nah sedangkan secara istilahnya puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat yang telah ditentukan. Puasa itu sendiri ada berbagai macam. Yang pertama adalah puasa wajib, seperti puasa di bulan Ramadan sekarang ini. Kemudian puasa kafarat, puasa sebagai denda ketika melanggar dalam berhaji atau pengganti bayar dam. Kemudian ada puasa nazar. Puasa nazar itu adalah puasa karena telah berjanji akan berpuasa jika hajatnya terkabul. Misalkan ada seseorang, kemudian dia punya keinginan atau hajat. Nah, dia berjanji ketika misalkan keinginannya tadi terkabul, maka dia akan berpuasa. Nah, suatu ketika hajatnya terkabul, maka puasanya tadi harus atau wajib dilaksanakan. Kemudian ada puasa sunnah, yaitu misalkan seperti puasa di hari Senin Kamis, puasa di pertengahan bulan, tanggal 13, 14, dan 15 dalam bulan Islam. Kemudian puasa Nabi Daud. Seperti kita ketahui, puasa Nabi Daud itu misalkan hari ini puasa, besok tidak, di hari berikutnya puasa lagi. Kemudian ada puasa makruh, yaitu puasa yang tidak disyariatkan. Yang terakhir adalah puasa haram. Haram berarti tidak boleh dilakukan. Kapan itu? Ketika 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Jadi ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dilaksanakan, maka kita tidak boleh untuk berpuasa. Nah, puasa di bulan Ramadan itu sendiri termasuk ke dalam rukun Islam yang ketiga. Puasa ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-183 yang artinya sebagai berikut. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, untuk syarat wajib puasa itu sendiri ada 4. Yang pertama adalah beragama Islam, kemudian berakal, artinya orang tersebut tidak gila, kemudian balik itu disebut dengan dewasa. Kemudian yang terakhir adalah sanggup untuk berpuasa. Yang berikutnya adalah untuk syarat sah puasa, ada 3. Yang pertama adalah Islam, kemudian mumayyiz. Mumayyiz itu artinya orang tersebut bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemudian suci dari haid dan nifas. Ini dikhususkan untuk wanita atau perempuan. Jadi ketika seorang wanita haid atau nifas itu adalah masa ketika perempuan selesai melahirkan. Nah, ketika hal itu terjadi, maka perempuan tidak boleh berpuasa. Tapi bukan berarti, wah enak nih perempuan nggak puasa. Nah, tidak seperti itu. Nah, ketika nanti haid atau nifasnya sudah selesai, maka si puasanya tadi harus diganti. Atau istilahnya adalah puasa kodo, gitu ya. Selanjutnya adalah rukun puasa. Rukun puasa yang pertama adalah niat. Niat diucapkannya ketika pada malam hari di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari.
Yang paling khusus yang membatalkan itu ya itu nggak boleh makan dan tidak boleh minum. Untuk sunah-sunah puasa itu sendiri banyak diantaranya adalah kalau misalkan sudah terdengar azan maghrib, disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Kemudian berbukanya dengan ya makan yang manis-manis, misalkan seperti makan buah kurma minimal 3 buah. Kemudian jangan lupa berdoa. Nah, untuk makan sahur itu sendiri disunahkan itu sebenarnya diakhirkan malah. Kira-kira 15 menit sebelum fajar shodiq atau imsak gitu ya. Kemudian sunahnya lagi memberi makan kepada orang yang berpuasa. Kemudian hendaklah memperbanyak sedekah selama berbulan puasa, dan yang terakhir adalah memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Demikianlah penjelasan Ibu berkaitan dengan puasa. Mudah-mudahan apa yang Ibu paparkan tadi bisa dipahami oleh kalian semuanya. Berikutnya Ibu akan memberikan latihan soal dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tulis nama, namanya yang lengkap ya. Kemudian kelas di buku tulisnya. Kemudian selanjutnya adalah tugasnya itu tulis surat Al-Baqarah ayat 183 beserta artinya. Kemudian kalau sudah selesai ditulis, foto tugas tadi. Kemudian setelah itu upload foto tugas tadi. Kemudian kirim nanti ke link yang akan Ibu kirimkan ke kalian. Dan yang terakhir, selamat mengerjakan dan sehat selalu. Ya, sekali lagi ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Thank you. Selamat berpuasa, teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.